Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu Darwanti dari Prodi 1 TRPL. Di sini saya mempunyai satu kasus, yaitu tugas dari Bapak Riki. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep struk. Di sini sendiri struk adalah kumpulan variabel tipe data, bisa sama bisa berbeda, sehingga menciptakan suatu objek. Kemudian di sini saya mempunyai satu kasus yang mempunyai contoh struk berbiodata yang terdiri dari nama dan usia atau umur. Adapun struk sebagai berikut. Di sini yaitu ada struk biodata, kemudian string nama lengkap, kemudian sini ada integer umur. Dan objek yang dibuat dalam program biodata ini yaitu kita sendiri diminta untuk menginputkan sendiri nama dan umur yang kita inginkan sampai dengan data yang ditentukan. Kemudian keluar output di mana semua data yang awalnya 0 sampai ke 5 akan tampil. Jadi yang dimaksud dari objek yang dibuat dalam program biodata ini yaitu sebuah hasil yang dimana yang akan dijalankan oleh program yang saya buat. Dan di sini sendiri saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari codingan yang saya buat. Di sini ada async name patch std ini berfungsi memanggil namespace dengan nama std. Kemudian fungsi dari struktur biodata ini sendiri digunakan untuk membuat tipe data dengan nama atau biodata. Kemudian string nama lengkap ini yaitu biasanya untuk membuat variabel dengan inisial nama, kemudian garis bawah itu, kemudian lengkap dengan bertipe data string. Kemudian di sini ada integer umur. Fungsi integer umur sendiri yaitu di sini berfungsi untuk menyediakan variabel array bernama umur dengan tipe data integer. Kemudian di sini yaitu ada integer n sama dengan 5 ini sendiri berfungsi untuk menyediakan variabel array yang bernama n atau berinisial n dengan tipe data integer yang mampu menampung 5 data yang sama, kemudian mulai dari indeks 0 sampai ke 4. Dan di biodata M kemudian ada N yang ini sendiri berfungsi untuk membuat variabel M dan kemudian N atau membuat untuk memanggil inisial yang akan misalnya memanggil dengan perintah. Kemudian di sini ada for, int, dan lain-lain ini, yaitu kita akan membuat untuk proses inputnya terlebih dahulu. Kemudian getLine ini, perintah getLine ini dan chain sampai ke sini ini
berfungsi untuk menyimpan data ke variabel. Kemudian chain ignore ini berfungsi untuk penambahan fungsi ignore sendiri. Kemudian di sini yaitu cout-enl ini berfungsi untuk seperti kayak spasi atau enter. Kemudian di sini ada cout, yaitu menampilkan data struct, array, kemudian n, dan kemudian di sini di bagian ini kita akan membuat proses output atau hasil data Kemudian cout data ke ini digunakan untuk menampilkan atau memanggil data. Kemudian return ini kembali. Jadi kita compile terlebih dahulu. Kita compile terlebih dahulu. Kemudian di sini kita masukkan input nama. Di sini kita memasukkan tergantung atau terserah apa yang kita ingin masukkan. Misalnya nama usia. Dengan usia misalkan 17 tahun, kemudian Aisyah dengan usia 8 tahun, kemudian usia 3 tahun. Dan di sini akan muncul hasil dari yang kita inputkan di atas, yaitu data ke-0 atas nama Niken dan berumur 18 tahun, kemudian data ke-1 atas nama Dias dan berumur 11 tahun, data ke-2 atas nama Aldi berumur 17 tahun, kemudian data ke-3 atas nama Aisyah yang berumur 18 tahun, kemudian data ke-4 atas nama Zan berumur 3 tahun. Dan di sini adalah hasil dari codingan yang sudah saya buat. Jadi yang ini dia akan menampilkan ini data ke-0 atas nama dan berumur 18 tahun. Itu adalah fungsi dari for int b sama dengan 0, kemudian b yang ini sampai cout-enl. Dan yang di atas itu yaitu kita akan membuat seperti input yang dimana seperti yang di atas ini. Kita memasukkan nama kita dan usia kita. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah kata atau kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.